bisa kami lewati semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama berkumpul dalam doa malam melalui Zoom meeting ini. Kami percaya Tuhan bahwa ini adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan memulai doa malam kami ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan sebuah pujian, berserah kepada Yesus. Biarlah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penjamin keselamatan kita. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan bahwa kami berserah hanya kepada Tuhan, hidup kami, seluruh harapan dan asa serta cita-cita kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah penjamin keselamatan dan kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami, mengerti. Dan jika setelah itu kami akan bersharing bersama, biar Tuhan juga yang boleh menuntun sharing kami, sehingga sharing kami boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir, dan juga orang-orang yang boleh mendengar setelah doa malam ini selesai. Dan Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, ialah firman yang disampaikan adalah benar-benar firman Tuhan yang kudus. Tuhan berfirman atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai yang ke-30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan?
Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, firman Tuhan malam hari ini bertema penjamin yang dapat dipercaya. Bapak Ibu, masyarakat saat ini sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya asuransi. Banyak sekali agen dari berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan beragam macam asuransi. Mereka menjanjikan berbagai macam jaminan manfaat yang menarik untuk kita sebagai para pemegang polis atau ahli warisnya tertarik gitu di waktu yang akan mendatang. Dan semuanya menawarkan rasa aman. Tapi Bapak Ibu, benarkah ketika kita membuat asuransi atau ikut asuransi merasa aman dan tentram ketika kita sudah memiliki polis asuransi? Sedikit rasa aman mungkin. Tapi ibarat memiliki sedikit tabungan untuk hari depan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sedikit rasa aman. Namun tidak ada asuransi yang dapat membuat kita benar-benar merasa aman di dunia yang serba tidak pasti ini. Perusahaan asuransi sendiri sebagai pihak penjamin bisa saja suatu waktu bangkrut. Dan kemudian kita tidak mendapat asuransi dari pihak perusahaan. Atau berbagai kerusuhan, bencana alam, apa saja yang bisa membatalkan segala jaminan asuransi yang kita harapkan. Asuransi pun tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu, kita patut bersyukur bahwa dalam jaminan keselamatan kita memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Jaminan keselamatan kita sangat kokoh, karena penjaminnya itu benar-benar dapat dipercaya. Kita bisa melihat dari bacaan kita tadi dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan berfirman sendiri, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, itu yang berkata Tuhan Yesus. Beliau yang menjamin kita. Nah, kata mereka mengacu pada domba-domba yang mendengar dan mengenal suaranya. Sekali lagi Bapak Ibu patut digarisbawahi, yang mendengar dan mengenal suaranya, para muridnya, termasuk kita. Yang mendengar dan mempercayai perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkata bahwa dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan kita. Bapak Ibu perhatikan ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Dia tidak memakai kata-kata yang kurang meyakinkan. Ya, seperti misalnya semoga, kiranya, tetapi, gitu ya. Tetapi dia menggunakan kata pasti. Lalu lagi ada kata tidak akan binasa. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan sampai selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu, ini menunjukkan jaminan yang tidak pernah berakhir dan tidak dibatasi kurun waktu atau keadaan apapun. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga melanjutkan dengan tegas, seorang pun tidak akan merebutnya. Bapak Ibu, kata ini jelas sangat meneguhkan dan menghiburkan kita. Tidak ada satupun orang yang bisa merebut keselamatan kita yang dijamin oleh Tuhan. Dan ketika orang ingin merebut domba dari tangan gembalanya, gembala itu akan berusaha lebih kuat untuk mencari dombanya. Ingat ya Bapak Ibu, ada 101 yang hilang, 99 ditinggal, 1 dicari. Jadi 1 pun tidak akan ditinggalkan dan tidak akan ada yang boleh merebutnya. Tetapi ingat Bapak Ibu,
ketika domba itu lari dan gembala mengejar, ketika domba mendengar suara gembalanya, maka domba itu akan kembali. Tapi kalau domba itu tidak mau mendengar suara gembalanya, menutup telinga, dan kemudian menjauh, maka keselamatan itu bisa juga tidak terjamin. Begitu ya. Sama seperti ketika Tuhan mengatakan, aku mengetuk pintu, dan kamu membukakan, maka aku akan masuk. Tapi ketika Tuhan mengetuk pintu dan kita tidak membuka, maka Tuhan tidak akan bisa masuk. Jadi Bapak Ibu, luar biasa penjamin kita, penjamin keselamatan kita di dalam kehidupan kita hari ini, dan seterusnya. Penjamin kita adalah penjamin yang luar biasa. Tuhan sendiri yang menjamin keselamatan dan kehidupan kekal kita. Yang penting kita mau mendengar suaranya, mempercayai kata-katanya, dan membuka hati kita untuknya. Itu yang paling penting. Semua berada di tangan kita. Maukah kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita, atau kita cuek dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang menjadi renungan kita, Bapak Ibu, malam hari ini yang mungkin bisa jadi sharing kita bersama, masihkah ada keraguan dalam hidup kita bahwa Tuhan menjamin keselamatan kita? Amin. Nah, Bapak Ibu, sharingnya tadi terakhir. Silahkan Bapak Ibu yang ingin sharing, apakah masih ada keraguan? Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, ragu itu wajar, manusiawi. Adakah keraguan bahwa kita pasti memperoleh keselamatan, atau kita betul-betul percaya bahwa kita memperoleh keselamatan? Silakan Bapak Ibu yang mungkin mau sharing malam hari ini. Ada Bapak Ibu yang mau sharing? Pak Dadang? Ada yang mau sharing malam hari ini? Apakah Bapak Ibu masih ragu atau betul-betul percaya gitu ya bahwa Tuhan menjamin keselamatan kita? Silakan Bapak Ibu. Citin? Kalau menurut Tin, apa yang tadi Bu Eti jabarkan itu udah 4 sehat 5 sempurna, Ibu. Udah sempurna. Istinya, apa maksudnya benar-benar oh iya gitu loh, bahwa ya kalau kamu mau nurut sama aku, mau denger aku ya itu pilihan ada di kamu gitu kan, istilahnya kan, pilihan ada di kita gitu. Kita mau dengar suara Tuhan atau kita mau cuek gitu kan. Tapi mantep lah Bu. Ya, terima kasih Sitin. Ada yang mungkin ingin sharing? Kadang-kadang Bapak Ibu mungkin begini, ada orang yang mungkin tadinya percaya gitu ya, lalu kemudian merubah kepercayaannya. Nah, bukan artinya Tuhan melepaskan dia, tidak. Tetapi tergantung lagi, sekali lagi tergantung pada diri masing-masing. Betul, semua agama baik, tetapi ketika Tuhan memanggil dia kembali untuk mengimani Tuhan Yesus adalah Allah, nah itu kan tergantung dari hati masing-masing. Kita tidak bisa maksa. Ketika dia membuka hatinya, maka dia akan kembali. Tetapi kalau dia tidak membuka hatinya sama sekali, dia tidak akan bisa kembali. Seperti itu. Boleh nanya nggak, Bu? Boleh nanya. Kalau misalnya dia Kristen nih, satu orang dia Kristen, kemudian karena dia menikah dengan orang yang nggak seiman, dia ikut dengan pasangannya. Tapi kemudian ketika dia ketika dia dalam keadaan sakit yang sangat parah, kemudian dia bilang bahwa dia ingin kembali ke Bapak. Itu berarti secara iman gimana Ibu? Meskipun dia sebelumnya udah berpaling dari Tuhan gitu. Mungkin ada yang lain yang ingin menjawab, boleh kita sharing nih, boleh nih menjadi sharing yang baik gitu.
untuk kita semua. Ada yang mungkin bisa memberikan pandangan begitu? Silahkan. Ada, Kak Dadang? Mangga, Pak. Oh, Ibu, Bu Ing, silakan. Bu Ing, iya. Kalau menurut saya sih, kalau udah berpaling, terus kembali, itu artinya kan pertobatan ya. Karena kan Tuhan itu memanggil orang yang berdosa. Gitu. Jadi, ya sah-sah saja sih. Kalau memang betul-betul, tapi dianya mau bertobat. Gitu. Menurut saya seperti itu. Ada lagi mungkin yang memberikan seperti itu dari pandangan dari Ci Ing, mungkin ada lagi yang mau memberikan masukan di sesuatu yang menarik ya Bapak Ibu, karena banyak sekali yang itu seperti itu terjadi di lingkungan kita begitu. Ada juga yang bilang, wah itu mau mempermainkan Tuhan, tapi apakah betul mempermainkan Tuhan begitu atau tidak, ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi tadi seperti yang tadi diungkapkan, kasus yang diungkapkan oleh Citin, nah tadi Cing mengatakan bahwa kalau dia betul-betul bertobat ya Tuhan sudah membuka hatinya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Silahkan. Kalau kata saya pribadi, mungkin Tuhan memang izinkan dianya lari dulu dari Tuhan gitu. Mungkin Tuhan izinkan supaya dia belajar sesuatu. Tapi setelah dia misalnya memang berniat untuk kembali lagi, saya yakin Tuhan juga pasti buka tangan gitu. Karena kan ya Tuhan kan seperti gembala cari dombanya yang hilang, yang mungkin dia hilang mau kemana dulu, nanti kan pas balik lagi ya Tuhan pasti buka tangan sih. Itu menurut pandangan saya sih begitu. Hey, terima kasih Cipangfang. Ada lagi yang mungkin memberi tanggapan? Ada yang bisa memberi tanggapan lagi, Bapak Ibu? Tadi Cipangfang begitu, bahwa ya bisa saja segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Ya, ketika dia mengalami pertobatan, ya kembali kepada Tuhan. Bisa. Kalau sebaliknya gimana ya Bu? Misalkan, gimana? Jadi orang ini tahu, tapi dia sengaja menutup gitu, menutup hatinya gitu Bu. Tahu dia harus gimana, tapi dia sengaja ya kayak mengeraskan hati gitu. Dia tahu. Gitu. Jadi kayak nggak tahu nantang Tuhan, nggak tahu apa ya. Ya seperti firman kita tadi Bu, bahwa ketika kita mau membuka hati dan mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan, kita kembali ke jalan Tuhan begitu. Kalau dia mengeraskan hati, ya itu pilihannya dia yang ingin jauh dari Tuhan begitu ya. Kita nggak tahu kenapa dia mengeraskan hati, pasti dia punya alasan ya, Bapak Ibu, yang kita nggak tahu apa. Tapi kita tahu dia harus ibadah, dia harus doa. Harus ikut persekutuan, semua dia tahu semua. Tapi dia nggak mau melakukan katanya, dia sengaja gitu, nggak mau. Mengeraskan hati ya Bu ya. Berarti belum membuka hatinya Bu untuk Tuhan. Doakan ya, saja. Padahal dulunya tuh, waduh, gimana ya, aktif gitu ya, rajin lah, ibadah segala gitu. Kalau pasangan itu berpengaruh nggak ya Bu ke iman seseorang? Bisa berpengaruh. Namanya hidup bersama pasti mempengaruhi Bu, satu dengan yang lain. Ya, bagaimana menanggapi pengaruh itu dengan baik, dengan positif atau dengan negatif begitu. Itu pasti akan mempengaruhi. Ya, tadi kembali ke Ibu Tin, ada lagi yang ingin memberikan, tadi Pak Adi mau ngomong kayaknya. Yang lain, saya potong tadi. Yang lain dulu. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin, tadi seperti yang Citin ungkapkan bahwa dia sudah ini, kemudian ketika dia sakit ya kembali kepada Tuhan begitu. Ini tuh ada dua pandangan Bu. Satu, ada yang memandang kalau
yang sudah Kristen balik ke yang lain itu seolah-olah seperti materai yang sudah ditempel oleh Tuhan terus dicabut lagi kan itu. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan penjahat aja yang di sebelahnya Tuhan Yesus kan diampuni. Dosanya sebegitu besar pun diampuni. Nah ini jadi tinggal terserah cara pandang kita ya. Kita mau mandang yang mana nih gitu. Karena beberapa juga teman saya ada berpandangan demikian. Ada yang memandang nggak boleh karena sudah di materai terus dicabut. Ada yang kedua yang mengatakan penjahat yang segitu kejamnya juga diampuni sama Tuhan dan masuk surga. Gitu. Iya. Seperti itu ada dua pandangan. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Ya Pak Dadang begitu ya. Pak Hadi mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah unmute ini kayaknya. Pasti ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Hadi. Ya, masalah konsep Kristenan kan untuk keselamatan bukan usaha kita. Itu suatu anugerah dari Tuhan ya. Itu konsepnya seperti itu gitu. Makanya ketika ada bilang tadi orang rajin ke gereja, rajin ibadah segala macam, ketika sekarang seolah mengeras hati, sebenarnya bukan mengeras hati ya. Cuma karena konsepnya seperti inilah anugerah dari Tuhan. Enggak, dia berpikir mungkin berpikirnya saya udah diselamatkan gitu. Bisa jadi. Akhirnya ya beda dengan konsep gitu ya Pak ya. Konsep yang lain, yang agama yang lain itu harus amal ibadah yang diutamakan gitu. Betul. Itu pertimbangannya mungkin pertimbangan di situ ya. Dan kalau yang itu pindah keyakinan terus balik lagi, itu memang rahasia Tuhan dan kita sendiri nggak tahu gitu. Saya pernah menanyakan ke kita ini bisa nggak membantu gitu berdoa. Betul. Doakan Bu, betul ya Pak. Supaya hatinya lembut ya, mendorong. Nggak bisa ngedorong, nggak bisa ngomongin, nggak bisa apa gitu. Yang bisa kita doa. Ngedorong takut jatuh, udah didorong. Iya, jatuh. Betul. Jadi berdoa aja gitu. Ya kita berdoa. Kan dalam doa bisa. Soalnya saya pernah mengalami hal seperti yang Cihana tadi bilang, katakan ya. Malah berdebat ujung-ujungnya nggak ada selesainya gitu. Malah saya berdebat juga salah. Dia banyak membaca filsafat, akhirnya ya saya juga angkat tangannya dengan filsafatnya. Dan salahnya dia itu tahu gitu. Masalah dia tahu. Jadi kalau kita mau ngomong apa-apa tuh dia udah tahu gitu. Betul Bu. Ya, dia mengeraskan hati. Ngomong, lu ngurus awak lu sendiri, gua ngurus awak gua sendiri gitu. Itu berdoa. Salah itu berdoa, nggak bisa apa-apa lagi gitu. Kita nggak bisa. Itu di luar kuasaan kita. Dan kita balik lagi ke yang tadi, ketika kita ada seseorang pindah dari seorang Kristen pindah lagi ke agama lain dan balik lagi, kita sama sekali tidak tahu apa sih yang jadi latar belakangnya, apa sih yang bisa menggerakkan. Hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu. Nah, ketika saya waktu kasus, saya pernah juga dapat suatu kasus. Ketika saya tanya ke Armon Pak Peter, saya punya seseorang dulunya Kristen, pindah agama lagi, dan dia bukan balik lagi. Ketika dia meninggal, dia di agamanya dia gitu. Ketika saya tanya, apakah dia bisa diselamatkan? Kita nggak tahu. Ketika dia membuskan napas terakhir, apakah dia menyebut nama Yesus atau berdoa dalam nama Yesus, kan kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu sama dia gitu. Yang kita bisa lakukan saat ini ya berserah dan berdoa, itu aja kan. Nggak bisa dilakukan apa-apa lagi gitu. Mungkin itu ya. Yang ya ini cukup menarik juga gitu sebenarnya. Iya benar, menarik, ini sangat menarik sekali karena terjadi di sekeliling kita seperti itu ya. Banyak sekali. Jadi itu merupakan sebuah sharing yang baik gitu ya Bapak Ibu, sehingga kita tahu bahwa setiap pandangan dari masing-masing orang itu berbeda. Ada lagi mungkin yang ingin memberikan
Ya, Gini Bu, resiko ketika oke, saya sekarang cerita aja. Iya. Ini kebetulan terjadi sama paman saya. Ya, paman saya dulu Kristen, kemudian menikah dengan Muslim, dia ikut istrinya. Nah, kemudian ketika dia udah masuk ke kondisi parah, dia meminta kakak saya untuk doain. Bahwa dia bilang, saya bertobat, saya ingin kembali lagi kepada Bapak. Dan memang kakak saya doain, dan nggak lama kemudian meninggal. Dan resiko yang kami terima adalah kami jadi dimusuhi oleh tante saya dan seluruh anak-anaknya. Itu yang resiko yang harus kami tanggung gitu loh. Tapi saya yakin dan percaya bahwa satu saat juga mereka akan menyadari gitu loh bahwa masalah iman itu kan nggak bisa dipaksain gitu loh. Kita kembali ke pribadi masing-masing begitu. Jika ketika paman saya kemudian di saat kritisnya kemudian beliau untuk kembali kepada Bapak, saya pikir ya itu adalah imannya dia gitu loh. Terlepas ketika dia dimakamkan secara Muslim gitu. Kalau menurut saya, kalau memang hati dia memang udah kembali kepada Bapak, bentuk apapun pemakamannya, entah itu memakai kain kafan, entah apapun itu, saya yakin paman saya sudah kembali ke Bapak gitu loh, kepada kemampuan Bapak. Dan saya yakin juga paman saya juga sama seperti orang penjahat yang ada di ketika Tuhan Yesus disalib begitu. Itu menurut pemahaman saya, dan sampai saat ini memang kami terus doakan dan perkembangannya semakin baik, hubungan kami semakin baik dengan keluarga almarhum dari tante saya begitu. Dan saya pikir doa, selama kita mau terus berdoa, kita nggak lelah berdoa, kita kan nggak tahu waktunya doa Tuhan kapan bisa jawab doa kita. Tapi jika kita mau sabar, kita lewatin, pasti ada jawaban dari Tuhan gitu. Gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Nah itu kan kita kembali ke konsep kekristenan tadi ya, bahwa keselamatan itu anugerah dari Tuhan gitu, bukan usaha kita sendiri. Nah ketika seseorang udah di ujung ajalnya dan mengaku percaya kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus, ya bukan mungkin ya, dia pasti diselamatkan. Karena yang jadi pertimbangkan kan bukan amal ibadah dan bukan perbuatan dia selama hidupnya, tapi apakah dia bertobat, mengaku percaya atau tidak, itu saja. Terima kasih Citin dan boleh nanya nggak Bu? Boleh, silakan Bu Widya. Ini kalau yang misalnya berganti keyakinan begitu, apakah itu termasuk yang mendukakan Roh Kudus atau bukan ya Bu? Terus kemudian saya sih nggak terlalu ini banget ya sama Alkitabnya, belum khatam banget gitu. Cuman pertanyaannya adalah kalau misalnya itu termasuk mendukakan Roh Kudus, berarti dosa itu tidak bisa diampuni. Kemudian kalau dia masuk lagi ke Kristen, bagaimana ya? Nah, itu yang nggak bisa saya jawab, Bu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada yang mau memberikan pandangan? Ini panjang ya, Bapak Ibu, kalau berbicara seperti ini. Harus satu sesi PA sepertinya ya. Harus dijadiin PA lagi ini. Betul ya Pak Adi ya? Maaf loh ya, maaf. Ya, silakan Pak Adi. Benar, bagus ini. Orang Mading jawab lah. Iya. Kebetulan yang saya mau bicarakan tadi ya agak nyambung ya dengan pertanyaan Bu Widya. Jadi kalau melihat di Alkitab, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu ingat cerita anak yang hilang. Ingat ya? Ya. Anak itu udah pergi dari bapaknya, dan anak itu gagal dalam perantauan, sampai nggak punya apa-apa, habis hartanya, bahkan makan sisa-sisa dari kandang babi, begitu kan. Nah, ketika anaknya pulang, bapaknya dari jauh sudah menyambut, ya.
dan bahkan masih mengenalinya. Itu kisah yang luar biasa sebenarnya. Ya, kalau mau dipikir, mungkin anaknya waktu pergi keren, gagah, pasti udah miskin, udah berantakan penampilannya, tapi bapaknya masih kenal. Dari jauh udah disambut. Ya, bahkan ketika sudah masuk ke rumahnya, bapaknya membuatin pesta, ya, diberikan baju yang baik, ya, cincin dan sebagainya. Ya. Nah, kisah itu kan mau memunculkan sebuah pemahaman ya bahwa tidak ada orang yang bisa tersesat sedemikian jauhnya sehingga tidak bisa dia kembali kepada Bapa. Ya, nah jadi ketika orang meninggalkan Tuhan, ya, Tuhan nggak pernah meninggalkan dia. Ya, tapi dia yang meninggalkan Tuhan. Ya, jadi dalam pemahaman saya, ketika orang sungguh mau berbalik kepada Tuhan, ya pasti Tuhan akan membuka tangannya, seperti Bapak tadi yang menerima anak yang hilang. Ya, jadi saya pikir dalam kaitan itu, ya kita yakin gitu loh bahwa tidak ada dosa yang demikian besarnya sehingga tidak pernah mendapatkan pengampunan. Ya, asalkan manusia sungguh mau, ya, kembali datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ya, nah kalau istilah Dietrich Bonhoeffer, ya, seorang teolog, dia ngomong begini, ya, anugerah Tuhan itu bukan anugerah yang murahan, dia bilang, ya, tapi anugerah yang sangat mahal, ya, karena dibayar oleh darah Kristus. Ya, artinya kita diajak untuk melihat bahwa ya jangan, kalau kita sadar Tuhan demikian mengasihi manusia, ya, lalu jangan pernah membuat itu sebagai hal yang murahan. Ya, murahan artinya gini, udahlah nggak apa-apa lah, ya, nanti juga bisa minta ampun. Nanti udah deket mati baru minta ampun begitu. Ya, kalau sempat, kalau enggak gitu kan, Bapak Ibu. Ya, nah itu yang menjadi highlight mungkin ya, bahwa meskipun Tuhan demikian mengasihi seperti gembala terhadap dombanya yang hilang, ya pasti dicari dan pasti akan diterima kembali, tapi bukan berarti lalu kita menganggap itu sebagai sesuatu yang gampang. Ya, kalau itu yang terjadi ya seperti Dietrich Bonhoeffer bilang, ya itu jadi anugerah yang murahan. Ya, dan betapa menyedihkannya Tuhan, ya, ketika manusia melihat anugerahnya seperti itu. Ya, nah, lalu kalau pertanyaan Bu Idia tadi, ya itu hampir sama ya mungkin ya. Saya bukan tidak bisa dikaitkan dengan dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, semua dosa diampuni begitu. Ya, mendukakan Roh Kudus. Sebenarnya kalau mendukakan Roh Kudus, semua dosa juga mendukakan Roh Kudus, mendukakan Tuhan. Ya, mau dosa yang kita bilang dosa kecil, dosa gede, sama aja. Ya, semua menyedihkan hati Tuhan begitu. Ya, jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, kalau kata-kata dalam teks itu mendukakan Roh Kudus, dosa yang tidak diampuni kan artinya itu ketika orang nggak percaya dengan Roh Kudus atau dengan Tuhan, ya bagaimana dia mau diampuni begitu. Ya, maksudnya begitu, ya. Jadi jangan terjebak pada dikotomi, ada dosa yang ini, dosa yang udah nggak bisa diampuni lagi nih. Lalu ada dosa yang lebih enteng yang bisa diampuni, enggak. Pemahamannya enggak seperti itu, ya. Semua dosa bisa diampuni, ya. Karena banyak sekali teks-teks Alkitab yang menunjukkan ya bahwa Tuhan pemurah memang. Ya, tapi ingat Tuhan tidak murahan anugerahnya. Ya, tapi harus kita isi, ya, kita hargai dengan baik. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Rahmadi. Ya, seperti yang firman Tuhan tadi juga katakan ya Bapak Ibu, bahwa gembala itu tidak akan pernah melepaskan dombanya. Dan dia akan terus mencari tergantung domba masing-masing. Apakah dia mau mendengar suara gembalanya untuk kembali, atau dia cari rumput sendiri jauh gitu kemana-mana. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan biarlah malam hari ini kita percaya bahwa ketika kita mau mendengar Tuhan, mengenal suaranya dan juga mempercayai Tuhan,
maka Tuhan yang adalah penjamin keselamatan itu terus akan ada bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan masuk ke doa syafaat. Silakan Pak. Ya. Kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu. Ya, saya coba persempit doa syafaatnya menjadi tema, jadi satu poin itu satu hari. Ya, jadi satu hari ini kita khusus doakan yang sakit, ya. Jadi spesifik. Ada yang sakit beberapa nama, ya. Satu orang mendoakan satu nama. Ya, Ibu Natalia doakan proses kemonya, keluarganya, Pak Koko juga, saudaranya, Pak Artono, ya, Ibu Li Fong Yung, Pak Suryadi, Ibu Wiwi masih pemulihan, Pak John Pen juga masih dirawat, Pak Jalia Arifin. Ada tambahan yang sakit? Pak, Ibu Li Fong Yung tuh sudah sekarang dalam masa penyembuhan, Pak. Oh, sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Pemulihan ya? Ya. Ya. Ada tambahan yang sakit yang didoakan? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau begitu ada 8 ya. Ada 8 orang yang Ibu Natalia, Bu Eti, ya. Pak Koko, Sitin bisa? Pak Koko, ya. Oke. Pak Hartono, Bu Helna bisa? Bu Helna, Ya Bapak? doakan Pak Hartono, Oh iya, iya. ya. Kemudian Ibu Li Fong Yung, Bu Chandra, tolong ya Bu. Kemudian untuk Pak Suryadi, Cipangpang bisa? Iya, Pak. Oke. Lalu untuk Ibu Wiwi yang habis jatuh, Bu Wiwi, Pak Hadi. Oke. Kemudian Pak John Ten, Pendeta John Ten, Pak Suryadi, Pak Suryadi bisa? Suaranya belum keluar. Pak Suryadi. Oh, putus. Pak Suryadi. Ya. Iya, oh, udah nyambung Pak ya. Yang Yuk. Pak John Ten ya. Ya. Oke. Lalu untuk Pak Jalia Arifin, Ibu Widya. Bu Widya. Iya Pak, ada. Oke. Baik ya, nanti saya akan menutup ya dalam doa bersama. Pak Fumi. Baik, silakan kita mulai, Betty. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan boleh memberi kami kesempatan untuk kami boleh sharing. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh saling memberi masukan yang baik. Kami juga boleh bersama-sama Tuhan
kami boleh saling memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Tuhan yang adalah jaminan keselamatan kami terus menyertai dan juga membimbing serta terus melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami ingin bersama-sama mendoakan satu dengan yang lain. Khususnya pada malam hari ini kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Natalia Tuhan, yang saat ini sedang menjalani kemo. Kau juga boleh berkati Ibu Natalia Tuhan, sehingga beliau boleh menjalani setiap terapi dengan baik. Dan Tuhan, biarlah beliau boleh berserah hanya kepada Tuhan. Engkau juga Tuhan boleh memberi juga kesabaran dan juga ketekunan bagi Bapak Fomi dalam mendampingi Ibu Natalia menjalani terapinya, juga keluarganya Tuhan boleh memberikan dukungan. Tuhan juga boleh memberkati setiap makanan yang dimakan, obat-obatan yang diminum, dan segala sesuatu usaha yang dilakukan Tuhan dalam melakukan terapi dan juga pemulihan. Ya Tuhan, kami menyerahkan Ibu Natalia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas Ibu Natalia, dan biarlah Tuhan Ibu Natalia semakin memahami kasih setia Tuhan dalam kehidupan beliau melalui orang-orang yang ada di sekeliling beliau yang selalu memberi dukungan dan selalu berdoa bagi beliau. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai Ibu Natalia beserta dengan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk saudara kami terkasih, untuk Pak Koko, ya Bapak. Engkau tahu segenap pergumulan beliau dalam sakit penyakitnya. Tidak mudah beliau untuk boleh melewati hari demi hari Tuhan, untuk boleh menjalani cuci darah yang dilakukan seminggu 2 kali. Tapi ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada Pak Koko untuk boleh melewatinya. Dan Pak Koko juga boleh lebih berserah kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menopang dan menolong. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bu Lili yang selama ini mendampingi suami terkasih, ya Bapak. Berikan juga kekuatan kepada Ibu Lili, berikan kesabaran Tuhan, sehingga Bu Lili juga boleh melewati hari-hari mendampingi Pak Koko dengan lebih sabar lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anaknya Tuhan, untuk Elkana dan William. Engkau juga boleh berkati Elkana Tuhan, berikan kekuatan, kesabaran, sehingga Elkana juga boleh senantiasa mendampingi papahnya Tuhan, baik ketika dia harus mengantar ke rumah sakit untuk perawatan cuci darah Tuhan, juga untuk hal-hal lain yang banyak dilakukan di dalam rumah. Tolong Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya juga Tuhan juga yang akan menopang Elkana. Tuhan juga boleh berkati William Tuhan yang sekarang harus bekerja di luar kota Tuhan. Biar William juga boleh Kau berikan juga kesehatan, kekuatan Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Ya Bapak, akhirnya kami serahkan Tuhan, Pak Koko, Bu Lili, Elkana, dan William ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan tetap menopang, tetap menolong dengan pengasihan yang ada daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Bapa di surga, terima kasih pada malam ini. Tuhan masih memberikan kepada kami mengikuti doa malam. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah kami diingatkan terus akan anugerah-Mu dan berpegang terus kepada anugerah-Mu, sehingga kami kedapatan tetap taat dan setia sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai maut memisahkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, di mana kami berdoa khusus untuk Hartono dan juga Tante Titin dan juga anak-anak, cucu, mantu, semuanya Bapak. Tuhan tahu keluarga ini. Kiranya Tuhan tilik mereka satu persatu di setiap pergumulan mereka. Biarlah di lanjut usianya
Hartono ini. Tuhan terus memimpin, memelihara, dan merawatnya. Sehingga Hartono dan Tante Titin selalu terus dekat dengan Tuhan di masa pandemi ini. Walaupun mungkin nanti di new normal tidak bisa ibadah, tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang atau tidak kurang pendek untuk terus melawat keluarga ini, Tuhan, satu persatu. Tuhan Yesus yang makasih. Sekali lagi Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang dalam surga, pada malam hari ini ya Bapa, kami berdoa khususnya untuk Ibu Li Fong Yu. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah Bu Li Fong Yu sudah bisa melewati operasinya, penyempitan pembuluh darah. Sekarang lagi masa pemulihan. Tuhan berkati Bu Li Fong Yu ya Tuhan, Kau beri kekuatan kepadanya, supaya selalu semangat dalam hidup ini ya Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat banyak orang. Kami berdoa juga untuk Novi sebagai anaknya ya Tuhan, biar Engkau memberi semangat kepada Novi, biar Engkau memberi berkat kepada Novi ya Tuhan, sehingga bisa merawat mamanya dengan baik. Tuhan Yesus, semua yang Engkau berikan ya Tuhan kepada Bu Li Fong Yu ini hanya semata-mata karena kemurahan-Mu saja, sehingga Bu Li Fong Yu sekarang udah merasakan berkat-Mu sehingga bisa mengalami pemulihan dari sakitnya. Kiranya Bu Li Fong Yu bisa semakin sembuh ya Tuhan, dan bisa pulih kembali seperti sedia kala, sehingga bisa melakukan aktivitasnya. Konsultasi semua anak-anaknya dan juga cucunya ya Tuhan, dan juga dokter ataupun obat-obatan, makanannya Tuhan, sehingga bisa mengalami pemulihan kembali ya Tuhan, penyembuhan yang daripada-Mu saja. Dan hanya di dalam-Mu saja kami memohon. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami saat ini, di mana kami bisa sama-sama berkumpul untuk saling sharing, saling mendoakan. Saat ini Tuhan kami satu hati untuk mendoakan teman kami ya Tuhan, Pak Suryadi, yang sedang menjalani cuci darah rutin. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan, memberikan damai sukacita buat Ku Suryadi. Walaupun harus cuci darah rutin, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan jamah, Engkau yang pulihkan tubuhnya Ko Suryadi sehingga bisa kembali seperti sedia kala. Engkau juga yang berkati obat, dokter, perawat, alat yang diperlukan oleh Ko Suryadi, biarlah semuanya itu ya Tuhan Engkau yang izinkan pakai sehingga bisa menyembuhkan tubuh Ko Suryadi. Engkau juga yang berikan kekuatan Tuhan buat keluarganya yang selalu mendampingi, merawat, mengantar, melayani Ko Suryadi. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan dan kesehatan buat mereka semua. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan sembuhkan Ko Suryadi, tubuhnya Engkau pulihkan ya Tuhan, dan Engkau yang selalu berikan Ko Suryadi kekuatan, damai sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Ko Suryadi ke dalam tangan-Mu, Engkau yang selalu menyertai Ko Suryadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam ini kami ingin berdoa khusus untuk Tante Wiwi yang sudah dalam pemulihan yang waktu beberapa hari yang lalu jatuh. Dan kami percaya pemulihan itu bisa berjalan dengan sempurna ya Tuhan. Kami kenal pribadi Tante Wiwi ketika masih muda. Beliau aktif dalam pelayanan, beliau aktif dalam pelawatan, beliau aktif segala kegiatan di gereja itu. Dan ketika usia senja saat ini, pimpinlah dia, berkatilah dia dan kesehatan, berilah kekuatan dalam usia senja ini, Bapak. Biarlah kesehatan dan kekuatan itu berasal dari-Mu saja, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk menantunya, dalam menjaga Tante Wiwi di usia senja ini, ya Tuhan.
biarlah Tante Wiwi bisa tetap melayani Tuhan walaupun dalam keterbatasan. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini juga ya Tuhan, kami bersama-sama ingin mendoakan yaitu bagi pendeta John Ten ya Tuhan, yang sekarang ini masih dalam perawatan di rumah sakit karena penyakitnya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan melindungi, Engkau juga yang akan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh Bapak Pendeta John Ten ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, ketabahan kepadanya ya Tuhan, supaya mereka tabah di dalam menghadapi penyakit yang dihadapinya. Tuhan kami mohon kiranya dokter yang merawat maupun perawat serta obat-obatan yang dimakannya ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan yang terbaik kepada Pendeta John Ten ini ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa khususnya untuk istrinya yang selalu mendampingi Pendeta John Ten ya Tuhan, yang mungkin mereka mendampingi di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan kepada istrinya dan juga kesehatannya ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk anak-anaknya ya Tuhan, yang juga selalu mendampingi orang tuanya ini ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau akan memulihkan dan menyembuhkan segala penyakit Bapak Pendeta John Ten ini. Itulah permohonan doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk bersatu hati mendoakan Bapak Jelia Arifin. Kiranya Tuhan yang akan mendampingi, Tuhan yang akan menyembuhkan dari penyakitnya, karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kalau Engkau menghendaki, pasti ada jalan keluar dan pasti dapat disembuhkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua pengobatan yang dijalani, baik itu obat-obatan, baik dokter atau suster yang mendampingi. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kesabaran, berikan juga mereka keteladanan, sehingga Bapak Arifin ini dapat sembuh seperti sedia kala. Dan kami percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu yang ajaib, dapat juga membawa Pak Arifin ke satu titik untuk bisa mengingat semua. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan juga berikan kesabaran, berikan ketelatenan, berikan roh yang begitu sangat mengasihi, sehingga Bapak Arifin bisa dirawat dengan baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mohon belas kasih-Mu, sehingga semuanya ini dapat yang terbaik menurut Tuhan yang terjadi untuk Bapak Arifin. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Ya Bapak, ada banyak hal yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Permohonan kami, doa-doa kami Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar, Tuhan memperhitungkan setiap apa yang sudah kami panjatkan.
Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan sungguh mengenal setiap pribadi-pribadi yang ada dalam kerinduan kami berdoa. Kami percaya Tuhan juga Engkau menyertai, memberkati setiap orang-orang yang saat ini dalam sakit, menderita COVID-19. Mungkin mereka masih berjuang, mungkin mereka harus jauh dari keluarga, diisolasi. Mungkin mereka harus menjalani berbagai terapi, pengobatan, dan sebagainya. Tuhan menolong mereka di setiap kota, di setiap rumah sakit. Biarlah apa yang sedang mereka jalani, semua boleh mendatangkan kebaikan untuk mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, semuanya ya Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami doakan untuk persekutuan doa malam berikutnya, PA juga besok. Biarlah Tuhan juga berkati. Setiap kami juga boleh turut ambil bagian, dan kami pun boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang boleh tiap hari kami renungkan. Sebentar kami mau mengakhirinya, kami mau beristirahat malam ini. Biarlah kami boleh memulihkan tubuh kami, kesehatan kami untuk kami melanjutkan kegiatan kami esok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eti, terima kasih